Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pecinta lima dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amar Faisal hadir kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Cahaya Pagi edisi hari Kamis. Kalian ya. Dan sementara di kesempatan pagi ini dan pada sesi yang kedua nanti kami juga bawa kesempatan di pagi hari ini untuk Anda sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 0313710210 maupun di nomor 087304 kali 866. Dan alhamdulillah kita telah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah, senang sekali dapat bersua dengan Anda bertatap muka melalui layar-layar kaca Anda di rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi hidup kita, hari-hari kita, berkahi harta kita, keluarga kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang bersisa dari prinsip agama Islam yang pertama, yaitu pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Telah kita jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan adalah al-ma'bud, artinya zat yang diibadati. Ar-Rabbu huwal ma'bud, Tuhan pencipta alam semesta. Karena dia adalah pencipta, maka dia yang wajib diibadati. Kemudian kita sebutkan pada beberapa kesempatan Islam tentang jenis-jenis ibadah. Di antara jenis ibadah yang pernah kita bicarakan bahwasanya doa. Doa itu adalah merupakan ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama membagi doa menjadi dua bagian. Ada namanya doa al-mas'alah. Doa meminta hajat, namanya doa mas'alah. Maka hal ini doaul mas'alah, doa minta hajat, hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah mampu mengabulkannya. Ya, contohnya minta kesehatan, bukan kepada dokter, tapi mintalah kepada Allah Jalla wa Ala, minta keselamatan dari mara bahaya, minta keberuntungan. Ini doa al-mas'alah, hanya boleh diberikan kepada Allah dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Adapun meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk memang mampu membantu kita mewujudkannya, meminta bantuan kepada makhluk agar minjamkan kita uang, agar mengangkat barang kita, mengambilkan sesuatu untuk kita, dan semacamnya. Selama memang dalam perkara-perkara yang makhluk mampu melakukannya, maka permintaan ini adalah permintaan yang dibolehkan. Ya. Tetapi para ulama-ulama senior dari golongan sahabat-sahabat Nabi, mereka bersepakat bahwasanya semakin seseorang tidak bergantung kepada makhluk, tidak meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang memang makhluk mampu membantunya, hal itu lebih dekat kepada tawakal. Karena itulah kita dapat di dalam sejarah para senior-senior sahabat, kalau andai kata ada kekang kuda mereka atau pecut unta mereka jatuh ke bawah, mereka tidak tidak meminta bantuan orang lain untuk mengambilkannya. Walaupun dibolehkan, wahai fulan, tolong bantu saya ambilkan pecut tersebut. Wahai fulan, ambilkan untuk saya tali kekang unta.
atau tali kukang kuda dan semacamnya. Boleh-boleh saja karena memang mampu makhluk melakukannya. Tetapi tetap mengurangi tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian sahabat telah bersumpah membaiat Nabi untuk tidak meminta kepada makhluk. Padahal dibolehkan dalam perkara-perkara yang makhluk mampu mewujudkannya. Tetapi dengan keyakinan bahwasanya segala macam kemampuan makhluk tersebut membantu manusia mewujudkan keinginan manusia adalah merupakan sebab semata. Di balik mereka ada musabbibul asbab, Allahu Jalla wa Ala. Maka hati mereka senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini makhluk hanyalah merupakan sebab belaka. Jadi ini jenis doa pertama, namanya doa mas'alah. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa yang mana seseorang merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka dalam doa ibadah ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya segala macam bentuk ibadah yang dilakukan manusia adalah merupakan doa yang dia dengan ibadah tersebut mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya keberuntungan, menjauhkan daripadanya mara bahaya. Namanya doa ibadah. Maka segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, walaupun kita tidak meminta secara langsung, seperti sholat contohnya, sholat, zakat, puasa, ketika kita melakukan berbagai macam bentuk ibadah ini, yakinlah bahwasanya menjalankan perintah-perintah Allah adalah merupakan doa yang dengannya kita berharap dapat rahmat Allah Jalla wa'ala, dapat karunia-Nya, dapat surganya, dijauhkan daripada murkanya. Para ulama menyebutkan ini namanya doa ibadah, yang mana doa ini hanya benar-benar boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kita telah sebutkan dalil tentang doa, bahwasanya doa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, janganlah engkau meminta dalam masjid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dalil lainnya, kemudian kita berpindah kepada ibadah berikutnya, yaitu ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka taala. Ibadah lainnya adalah al-khauf, takut. Dan al-khauf ini, takut, dibagi ulama juga menjadi 3 bagian. Ada yang pertama nama al-khaufut tabi'i, takut yang memang merupakan fitrah manusia, sebagaimana takut kepada ular, takut kepada binatang buas dan sejenisnya. Ini tidak tercelah, memang merupakan tabiat manusia, bahwasanya mereka takut kepada hal-hal semacam ini. Sebagaimana Musa takut kepada tongkatnya ketika berubah menjadi ular. Ibrahim takut kepada malaikat-malaikat yang dikhawatirkan Ibrahim karena mereka dihidangkan makanan tapi tidak mau makan, dan begitulah seterusnya. Adapun jenis takut yang kedua adalah namanya khauful ibadah, takut dalam bentuk ibadah. Seseorang beribadah dengan takut tersebut, maka hal ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dalam bentuk ibadah memberikan ketakutan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah tergelincirlah akidahnya dan dapat mengeluarkannya daripada Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Maksudnya adalah takut secara ibadah. Yang ketiga namanya khaufus sir. Khaufus sirri adalah takut kepada perkara-perkara yang sebenarnya masuk ke dalam kategori khurafat. Takut kepada kuburan, takut kepada orang yang dikeramatkan, wali yang dikeramatkan, takut kepada pohon besar. Kata mereka ini pohon bisa membuat orang kesambet. Kuburan ini berbahaya jika orang datang ke sana bicara kotor dan semacamnya. Ini namanya khaufus sir, dan ini pun adalah merupakan bentuk ibadah, ketakutan dalam hati manusia. Kadang-kadang mereka mendatangi tempat-tempat pelesiran, pantai-pantai, di sana diberitahukan, dibuat mitos, legenda segala macam, di sini tak boleh berbuat maksiat, yang berbuat maksiat nanti akan celaka. Maka dia takut, tinggalkan maksiat, tapi bukan karena Allah Jalla wa'ala, karena takut dengan penunggu lautan dan sejenisnya. Namanya adalah khaufus sir, dan ini yang benar dia adalah merupakan bagian ibadah yang hanya diberikan kepada Allah. Ketika diberikan ketakutan secara asir ini, ketakutan hati, takut kepada berhala bisa mencelakakan dia contohnya, maka ini adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan seorang daripada Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di antara bentuk ibadah namanya adalah ar-raja. Ar-raja maknanya adalah harap. Ya. Berharap hendaklah senantiasa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua. Maka harapan ini adalah juga bagian daripada ibadah. Ya, yang harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita berharap, karena Allah lah musabbibul asbab. Di tangannya lah segala macam sebab akan terjadi. Adapun terkadang berharap kepada makhluk dibolehkan dalam perkara-perkara yang makhluk mampu mewujudkannya. Jika makhluk tak mampu mewujudkannya, maka hukumnya adalah syirik. Berharap misalnya kepada seseorang memudahkan rezekinya, ini adalah kesyirikan, karena rezeki bukan di tangan manusia. Berharap kepada seorang menambah kekayaan hartanya, ya, ini adalah perkara yang merupakan perkara syirik. Ya, karena digantungkan kepada makhluk dalam perkara yang hanya memang Allah yang mampu mewujudkannya. Adapun berharap kepada makhluk dalam perkara-perkara mereka mampu melakukan, tidak tercela selama hati kita meyakini bahwasanya makhluk adalah merupakan sebab belaka. Di balik mereka Allah Jalla wa Ala yang telah menentukan segalanya. Maka hati senantiasa bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita pernah bahas juga ibadah yang namanya tawakul. Ya, bertawakal. Tawakal adalah juga bagian daripada bentuk ibadah. Makna tawakal adalah bergantung kepada sesuatu. Maka bertawakal kepada Allah maknanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tawakal ini adalah ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara memang mutlak hanya Allah yang mampu ya mewujudkannya. Dan disebutkan dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kepada Allah saja kalian bertawakal sekiranya kalian mengaku sebagai orang-orang beriman. Ya, maka bergantung kepada Allah dalam agama kita setelah kita mengambil sebab, mengambil ikhtiar, setelah berusaha, maka kita serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bergantung kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya mutlak milik Allah yang mampu mewujudkannya adalah merupakan perkara kesyirikan pula. Contohnya bergantung, menyerahkan urusannya kepada orang-orang yang telah meninggal, kuburan dikeramatkan, dia berkata, wahai wali fulan, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Maka ini adalah tawakal yang salah kaprah, yang salah alamat, yang bisa mengeluarkan seorang daripada Islam. Bolehkah kita bergantung kepada makhluk? Jawabannya, dalam perkara-perkara yang memang makhluk mampu mewujudkannya boleh, dengan catatan senantiasa kita bergantung kepada musabbibul asbab, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hanyalah merupakan sarana belaka. Jika tidak Allah izinkan, takkan mungkin makhluk mampu mewujudkan apapun jua. Oleh karena itu, ya, tawakal yang merupakan ibadah ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada ibadah berikutnya adalah ya ar-raghbatu war-rahbatu wal-khusyu'. Ar-raghbatu war-rahbah. Ar-raghbah adalah yakni perasaan seseorang ingin senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, belas kasih-Nya, rahmat-Nya, cintanya, surganya. Itu namanya raghbah. Ar-rahbah sebaliknya, perasaan kekhawatiran daripada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kepada seorang siksanya, ancamannya, mendatangkan bagi seseorang itu petaka, musibah, bencana. Ini namanya rahbah. Ya. Maka seseorang mukmin sejati senantiasa memulangkan raghbahnya kepada Allah. Ya, memulangkan rahbahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berharap penuh kepada Allah Jalla wa Ala, mendatangkan baginya segala macam kemaslahatan, kebaikan. Dan dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir Allah mendatangkan baginya petaka, bencana, ancaman. Inilah namanya rahbah yang harus benar-benar diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah al-khusyu'. Dan al-khusyu' adalah yakni adh-dhullu wat-tatamun li'azamatillah.
Adapun makna khusyuk adalah merendahkan diri untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang pasrah kepada segala macam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir syar'i berupa perintah maupun larangannya ataupun takdir kauni. Inilah namanya khusyuk. Al-khusyuk, pasrah, tunduk kepada segala macam ketentuan Allah, baik berupa perintah-perintahnya, dia pasrah dengan segala perintah Allah. Dia tak membangkang, disuruh solat, disuruh puasa, disuruh berhaji, dia pasrah, terima dengan sepenuh hati, dengan lapang dada. Ya, ini namanya khusyuk. Ya, tunduk pasrah kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan menerima segala macam keputusan Allah, hukum Allah, baik keputusan syar'i berupa perintah dan larangan. Disuruh jauhi zina, dia jauhi dengan segala macam bentuk kepasrahannya. Disuruh jauhi khamar, dia jauhi. Disuruh menjauhkan minuman-minuman keras, dia jauhi. Dan begitulah seterusnya. Pasrah penuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketentuan itu sifatnya adalah ketentuan syar'i, tadi perintah maupun larangan, ataupun ketentuan qadari, berupa segala macam bencana, musibah yang telah digariskan Allah, dia pasrah menerimanya. Ya, inilah namanya khusyuk, dan kekhusyukan itu adalah amalan hati. Ya. Maka seorang mukmin wajib terkumpul dalamnya tiga hal ini. Raghbah, rahbah, khusyuk. Berharap sepenuhnya kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan harap tersebut mereka wujudkan dengan amal ibadah. Ya, sebagian orang-orang salah kaprah, banyak berharap kepada Allah, berharap surganya, tapi tak mau beramal saleh, melakukan berbagai macam perkara dibenci Allah. Ini adalah merupakan hal yang bertolak belakang. Kalau kau berharap kepada Allah, kerjakan segala macam titah-titahnya. Inilah raghbah yang benar, harap yang benar. Kalau kau benar-benar takut kepada Allah, jauhi larangannya. Sementara kau mengaku takut kepada Allah, kau kerjakan larangannya. Kau mengaku takut, berharap kepada Allah, tapi tak kau kerjakan berbagai macam perintahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk, pasrah tunduk dengan segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, mengagungkan Allah dalam segala keputusannya. Jika diperintah dia terima, taat, dikerjakan, dilarang dia taat, ditinggalkan. Jika datang kepadanya berbagai macam bentuk mara bahaya, bencana, ya, yang tidak dia suka, dia sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya adalah bentuk ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, tentang para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka para nabi senantiasa berlomba-lomba dalam segala bab-bab kebaikan. Berlomba-lomba dalam bersedekah, memberi makan orang-orang miskin, berbuat kebaikan kepada manusia, menyuruh manusia kepada kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam ibadah salat dan seterusnya. Inilah ciri-ciri mereka, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'una raghaban wa rahabah, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa cemas dan rasa harap. Jadi rasa cemas mereka dan rasa harap mereka wujudkan dalam melakukan amal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebagian orang mengklaim dia takut kepada Allah, berharap kepada rahmat Allah, tapi dia begitu jauh daripada kebaikan, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah perintahkan, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan takut yang tak benar, harap yang tak benar. Jika kau berharap kepada Allah, kerjakan perintah-perintahnya, bukan dengan maksiat yang banyak kau lakukan kemudian kau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan untukmu tempat yang istimewa di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang bertolak belakang. Lihatlah para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya mereka berusaha, mereka beribadah, mereka beramal saleh. Dengan amal saleh mereka ini, wa yad'una raghaban rahabah, mereka berharap agar diterima amal mereka. Mereka begitu khawatir ditolak amalan mereka. Inilah namanya sebenar-benar iman. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa, ya, lana khashi'in, hati mereka pasrah dengan segala macam ketentuan kami. Allahu Akbar. Jadi zahir batinnya semua, ya, dia lakukan, yakni ibadah zahir dan maupun batin untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zahir dalam bentuk apa? Ketakwaan, dengan mengerjakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya maupun larangannya. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka berharap kebaikan Allah. Dan dengan menjauhi larangan mereka berharap kasih Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada musibah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan zahir. Maka mereka melakukan amal saleh dengan penuh harap agar Allah terima amalan mereka, dijauhkan mereka daripada petaka bencana,
azab dan musibah. Kemudian dalam hati mereka senantiasa mereka pasrah, tunduk, menerima segala macam keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Diperintah mereka terima dengan lapang dada, dilarang mereka terima dengan lapang dada. Datang ketentuan takdir mereka terima dengan lapang dada. Kemudian berikutnya, ya, ibadah berikutnya adalah al-khasyah. Al-khasyah artinya adalah ketakutan. Ya. Al-khasyah adalah ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah al-khauful mabniyu al-ilmi bi'azamati man yakhshah. Takut yang didasari dengan yakni tahunya dia betapa agungnya zat yang dia takuti. Ya, wa kamala sultanihi, takut yang ditegak di atas yakni bangunan kesempurnaan ilmunya tentang betapa sempurnanya kekuasaan yang dia takuti. Ini namanya khasyah. Ya. Takut yang dasar dengan ilmu namanya khasyah. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia tahu betapa besarnya Allah, betapa mahagungnya Allah, betapa dahsyatnya siksanya, betapa dahsyatnya ancamannya. Maka ketakutan yang terlahir daripada ilmu tentang sesuatu yang ditakuti ini, bahasa Arabnya namanya khasyah. Dan orang-orang mukmin takut kepada Allah karena mereka tahu betapa dahsyatnya azab Allah, betapa kuatnya Allah, sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, mampu menghukumnya sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri-ciri iman. Ya, adapun orang-orang munafik, mereka tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, ketakutan mereka kepada Allah membuat segala macam dosa-dosa yang kecil pun mereka buat. Mereka khawatir dosa itu akan menjadi besar, dan mereka bagaikan melihat dosa kecil mereka seolah-olah gunung yang akan menghancurkan mereka. Itu ciri-ciri orang mukmin karena ketakutan yang sempurna kepada Allah, karena ilmu yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, mereka berbuat dosa besar, mereka anggap ringan. Mereka anggap dosa besar yang bagaikan gunung, bagaikan seekor lalat yang mereka tepis dengan tangan mereka. Subhanallah. Karena itulah ketakutan yang sempurna hanya terlahir daripada orang-orang yang mukmin yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala keagungannya, kesempurnaannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan takut kepada mereka, karena ilmumu kau tahu makhluk lemah. Mengapa kau takut kepada makhluk yang lemah? Takutlah kepada Allah karena ilmu meyakini Allah sempurna kekuasaannya, kebesarannya. Takut kepada makhluk yang menunjukkan dangkalnya ilmu tentang makhluk yang begitu lemah. Tak akan mungkin makhluk dapat bergerak tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah. Bahkan ubun-ubun mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takut kepada mereka? Takutlah kepada zat yang maha agung, zat yang maha besar. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, "Fala takhshawhum." Jangan takut kepada manusia. Ajalmu bukan di tangan manusia, rezekimu bukan di tangan manusia. Manusia tak mampu mendatangkan apapun bagimu, manfaat atau mudarat, kecuali dengan izin Tuhan Rabbul Alamin. Tapi takutlah kepadaku, wakhshawni. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berikutnya namanya al-inabah. Al-inabah maknanya adalah ar-ruju' ila Allah taala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'asih. Al-inabah maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya dengan mengerjakan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah, menjauhi segala macam larang Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah makna inabah yang begitu dekat dengan taubat. Sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi inabah ya terasa dia lebih halus lagi daripada taubat. Di mana seseorang setiap saat merasa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan kembali, dia siapkan bekal. Apa bekalnya? Bekalnya adalah senantiasa dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya al-inabah. Setiap kali orang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita yakin akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala dan pasti kita kembali kepadanya, maka hendaklah senantiasa kita berupaya untuk berbuat ketaatan, mengumpulkan bekal agar kembali kepada Allah. Allah rela kepada kita Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hal ini, ya anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Tuhan kalian, berserah dirilah, pasrahlah kepadanya. Surat Az-Zumar ayat ke-54. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah berikutnya namanya adalah al-isti'anah. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan, bantuan. Al-isti'anah.
Dan al-isti'anah, memohon bantuan ini, ya, dibagi ulama menjadi 3 bagian. Pertama adalah al-isti'anatu billah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah namanya ibadah. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Tuhan kami memohon pertolongan. Ya, hanya kepadamu wahai Tuhan kami hanya beribadah, dan hanya kepadamu wahai Tuhan kami memohon pertolongan. Ya, dalam hadis Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita mengetahui Allah adalah Tuhan yang maha sempurna kemuliaannya, subhanallah, ya, maka kita serahkan segala urusan kepada Tuhan Allah Jalla wa'ala. Tatkala kita meyakini Allah akan mencukupi hambanya, ya, maka kita benar-benar minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam doa yang kita ucapkan dalam sholat kita sehari semalam 17 kali, kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Ya. Maka setiap hamba benar-benar memohon kepada Allah pertolongan, apalagi dalam perkara-perkara yang hanya mutlak, ya, Allah Ta'ala yang bisa mewujudkannya. Ya, menolong rezeki, meminta pertolongan rezeki, mintalah kepada Allah. Kesehatan, mintalah kepada Allah. Keberuntungan kepada Allah. Adapun jenis kedua adalah meminta pertolongan kepada makhluk. Kita katakan dibolehkan dalam perkara-perkara yang memang makhluk mampu mewujudkannya. Ya, minta bantu seseorang, tolong kirimkan surat ini ke kantor pos, tolong belikan ini ke pasar, boleh. Ya, dengan meyakini bahwasanya segala macam sebab tersebut makhluk hanyalah perantara saja. Di balik mereka ada Allah Subhanahu wa taala yang telah, ya, menyebabkan segala sesuatu terjadi, musabbibul asbab. Maka tak mengapa kita meminta bantuan kepada makhluk, minta pertolongan dalam perkara-perkara yang mereka mampu mewujudkannya. Walaupun demikian, sebagaimana tadi kita katakan, hendaklah orang-orang beriman mengurangi ketergantungannya kepada makhluk dengan mengurangi meminta bantuan kepada makhluk. Jika mampu dia kerjakan sendiri. Adapun yang ketiga, ya, meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tak mampu mewujudkannya, maka ini adalah perkara yang sia-sia. Ya, misalnya ada orang lemah, sudah tua renta, umurnya sudah tua, 70 tahun, 80 tahun, Anda minta bantu dia angkat benda yang berat. Ini adalah perkara yang sia-sia, tak ada guna. Ya, sia-sia kau suruh dia, tolong Pak angkatkan tolong kursi ini, berat kursi 100 kilo, berat dia 70 kilo, dan dia lemah tak mampu. Ini sia-sia. Subhanallah. Dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, meminta pertolongan kepada makhluk yang telah mati. Tadi masih hidup tapi tak mampu. Ya, minta bantu dia angkat benda-bendanya berat, maka sia-sia. Ya, tak ada makna kau minta pertolongan orang semacam ini. Ya, karena dia tak mampu mewujudkan apa yang kau harapkan. Subhanallah. Adapun berikutnya, jenis berikutnya, kau minta tolong kepada makhluk yang mereka telah mati. Subhanallah. Atau kau minta tolong kepada makhluk yang masih hidup tapi tidak ada bersamamu. Entah di mana dia, kau katakan wahai wali fulan, tolonglah saya sakit, sembuhkan. Subhanallah. Ini doa, ada permintaan yang dilarang karena kesembuhan bukan ada di tangan makhluk. Apalagi makhluk tersebut tak ada di hadapanmu. Engkau minta kepada dokter pun, wahai dokter sembuhkan saya, tak boleh hakikatnya, kan dokter bukan menyembuhkan. Tapi boleh kau katakan wahai dokter, tolong berikan saya terapi, obati saya. Adapun kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang minta seperti ini, ya, kepada yang telah mati atau orang yang tak ada bersamanya, entah di mana dia. Ya, dalam perkara-perkara yang hanya mutlak milik Allah, bahkan perkara-perkara yang bukan milik Allah pun, makhluk pun bisa mampu mewujudkannya, tak boleh. Kau datang ke kuburan, kau katakan wahai wali fulan, tolonglah angkat benda berat ini. Subhanallah. Ini kebodohan, sia-sia. Ya, wahai wali fulan, tolonglah, bagaimana caranya supaya aku menang dalam pemilihan ini. Ini adalah kebodohan. Orang yang telah mati tak mampu mewujudkan apa yang kau harapkan, karena telah terputus semua amalannya. Kata Nabi kita, idza mata ibnu Adam anqata amaluh, jika anak Adam meninggal terputuslah semua amalannya. Atau kau minta tolong kepada wali yang tak masih hidup, ya, tapi tak tahu kau di mana dia berada.
Engkau teriak-teriak kepadanya, wahai wali fulan, mudahkan aku untuk mendapatkan kemenangan. Ini pun sia-sia. Tak boleh. Ya. Dan ini adalah bagian daripada kesyirikan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kau meyakini makhluk tersebut melakukan apa yang tak mampu dilakukan, yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Ya. Adapun berikutnya adalah bermohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan ya melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dianjurkan, namanya bertawassul. Bermohon kepada Allah dengan amal saleh yang kau lakukan. Dengan salatmu kau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewujudkan harapan-harapanmu, dibolehkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah bantuan kepada Allah dengan cara sabar dan dengan mengerjakan salat. Ya, ini adalah hal yang memang dibolehkan, bahkan dianjurkan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salat berikutnya. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah lainnya adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah maknanya adalah ya bermohon kepada sesuatu agar dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha sempurna kekuasaannya, yang di tangannya segala macam urusan, adalah merupakan bentuk ibadah. Subhanallah. Ya. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan jin, kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan manusia. Dan dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berlindung kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki al-falaq. Ya, waktu sebelum subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, birabbin nas. Ya, maka kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia pemilik kekuasaan yang sempurna. Ya, segala makhluk di tangannya. Tak akan mungkin makhluk mampu melakukan kejahatan tanpa kehendaknya, tanpa izinnya. Jika dia tak suka, tak akan mungkin terjadi apapun juga. Maka berlindunglah kepada Tuhan yang Maha Kuat. Subhanallah. Mintalah dia menjagamu. Ya, dalam segala perkara. Dalam perkara kecil, dalam perkara besar. Dalam perkara yang akan datang, dalam perkara hari ini, mintalah kepada Allah agar kau dijauhi daripada segala macam perkara-perkara yang buruk. Subhanallah. Ya. Maka ini jemaah sekalian, ya, adalah merupakan ibadah yang selayaknya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun berlindung kepada makhluk agar dijauhkan dari perkara-perkara mara bahaya, dibolehkan ketika memang makhluk mampu melindungimu. Misalnya datang pencuri, datang perampok, engkau berlindung kepada orang terdekat denganmu, pada tetanggamu, datang kantor polisi, Pak polisi lindungi saya. Ini perkara yang dibolehkan. Karena memang dia mampu melakukannya, membantumu, melindungi dirimu. Tapi dengan catatan bahwasanya hatimu tergantung kepada Allah. Engkau meyakini Allah lah yang menyebabkan segala-galanya. Makhluk ini yang melindungimu hanyalah dengan izin Allah, kehendak Allah. Tapi semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah berlindung ya daripada perkara yang tak kau sukai tapi kepada orang-orang yang telah mati. Ini perkara kesyirikan. Datang engkau ke kuburan berkata, wahai wali fulan, lindungilah saya daripada musibah tsunami, lindungi saya daripada musibah likuifaksi. Ini adalah perkara syirik karena ya engkau meminta kepada yang telah mati. Jangankan yang telah mati, yang hidup pun kau berlindung kepadanya, wahai fulan, lindungi aku daripada bencana tsunami, dari bencana likuifaksi. Itu bukan kerjaan dia. Dia tak mampu sedikit juga pun menghindari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang hidup pun tak boleh, karena memang tak mampu, tak kuasa dia melakukannya, apalagi kepada yang telah mati. Atau engkau berlindung daripada perkara-perkara yang buruk,
ya, daripada orang-orang yang kau anggap orang sakti, wali dan semacamnya yang tak ada bersamamu, sehingga kau seru-seru namanya, ya Husain, ya Husain, ya Badawi, ya Badawi, lindungi saya daripada banjir ini. Ini bagian daripada kesyirikan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah berikutnya, subhanallah, ya, namanya adalah al-istighatsah. Ya. Tadi al-isti'adzah, berikutnya adalah al-istighatsah. Al-istighatsah lebih khusus daripada al-isti'adzah. Al-istighatsah adalah talabul ghauth wa huwa al-inqadhu min asy-syiddati wal halak. Meminta bantuan agar diselamatkan dari petaka bencana yang begitu dahsyat. Dalam kondisi seorang di ujung tanduk, takut kebinasaan datang menghampirinya, maka seketika dia beristighatsah. Ya. Andai kata isti'adzah secara umum, istighatsah lebih khusus dalam perkara yang begitu dahsyat, dia di ujung tanduk, namanya istighatsah. Ya. Maka al-istighatsah ini adalah merupakan ibadah yang jika ditujukan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, karena hanya Allah yang mampu melakukan segalanya. Ketika orang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi darurat, hanya Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Subhanallah. Ya. Datang musuh yang jumlahnya berlipat-lipat, hanya Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Dalam perang Badar, Nabi SAW melihat betapa banyaknya musuh-musuhnya. Jumlah mereka 1.000, jumlah sahabat 319 orang. Nabi tak kuasa kecuali mengangkat tangannya beristighatsah kepada Allah dalam kondisi darurat. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Tatkala kalian beristighatsah, minta pertolongan Tuhan kalian. Ya. Fastajaba lakum, maka Tuhan kalian mengabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan turunkan 1.000 malaikat yang datang beriring-iring. Ini namanya istighatsah. Ya. Wajib diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun beristighatsah, dalam kondisi terjepit seseorang beristighatsah kepada wali-wali yang telah meninggal atau wali-wali yang masih hidup tapi entah di mana dia, diteriakkan suaranya, disuruh, "Wahai wali fulan, kami hampir tenggelam, wahai wali fulan, selamatlah, selamatkan kami." Ini kesyirikan. Karena mereka tak mampu melakukannya. Subhanallah. Dan perkara yang sia-sia. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'a." Siapakah yang mampu menjawab doa orang-orang yang terdesak ketika berdoa kepada Allah? Wa yakshifus su'. Siapa yang mampu menyingkap segala macam perkara-perkara genting, darurat, musibah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang mampu menjadikan kalian sebagai penguasa-penguasa di bumi? A ilahun Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu melakukan hal demikian? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian yang mau ingat. Subhanallah. Adapun berikutnya, al-istighatsah, memohon pertolongan dalam kondisi terjepit kepada makhluk. Ketika dia mampu menolongmu, boleh kamu minta tolong kepadanya. Kau akan tenggelam, kau beristighatsah kepadanya, tolong saya. Dia mampu menolongmu, dia lompat, dia selam, dia bantu engkau, boleh. Ya, boleh. Dengan catatan, hendaklah hatimu senantiasa bergantung kepada Allah, meyakini semuanya Allah yang memudahkan. Adapun makhluk yang dikirim yang adalah merupakan sebab belaka. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berikutnya namanya adalah adzabhu, menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Hewan milik Allah dia ciptakan, mengapa kau sembelih hewan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Kau sembelih untuk hantu, kau sembelih untuk jin, kau sembelih untuk kuburan. Allahu Akbar. Padahal bukan mereka menciptakan. Hewan yang menciptakan Allah. Kenapa tak kau sebut nama Allah padanya? Subhanallah. Adapun menyembelih adalah ibadah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah kuperuntukkan, pencipta alam semesta, la syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka tak boleh orang menyembelih untuk jin, membangun bangunan, khawatir nanti diganggu bangunan tersebut, proyek jembatan nanti diganggu oleh jin, mereka sembelih kepala kambing, kepala kerbau ditanam dan seterusnya. Ini kesyirikan. Takut nanti ya hantu-hantu laut, jin laut mendatangkan bahaya, disembelihlah untuk mereka kepala kerbau, dijunjung, diarak beramai-ramai, dibuang ke lautan dengan segala macam saji. Ini perbuatan syirik yang terlarang dalam Islam, karena menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seorang menyembelih untuk menyambut kedatangan tamu? Kita katakan itu bagian daripada ibadah, karena kita diperintahkan Allah untuk memuliakan tamu. Ibrahim alaihissalam ketika datang malaikat-malaikat dan dia tidak tahu mereka malaikat, Ibrahim menyembelih ketika itu anak sapinya. Dan ini bagian daripada ibadah, karena engkau menyembelih untuk memuliakan tamu, yang mana muliakan tamu adalah bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, ya, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jika ditanyakan kepadamu tentang prinsip kedua, katakan yang kedua wajib kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang ini insyaallah tabaraka taala kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sesi materi pada hari ini sampai di sini dahulu. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz Hafizahullah Ta'ala pagi hari ini. Tentang lanjutan pembahasan kitab Al-Ushul Thalatha, kita telah sampai di pertemuan yang ke-11. Materi yang telah disampaikan bisa dipahami dengan baik sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan di sesi yang kedua ini kami buka kesempatan bagi Anda yang Kaliman yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi line kontak kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Kita angkat terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah cara menumbuhkan roja dan khauf pada seorang hamba? Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bagaimana seorang hamba menumbuhkan rasa roja dan khauf dalam dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ketika seorang hamba mampu mengenal lebih dekat siapa Tuhan yang dia sembah. Engkau akan takut kepada seorang penjahat karena kau tahu informasi dari mana-mana tentang kejahatan dia, sehingga kau takut kepadanya. Kau tak berani lewat di hadapannya, engkau menghindar daripadanya. Kau tahu dia seorang penjahat, kelas kakap, pembunuh berdarah dingin. Ilmumu ini membuat engkau jauh daripadanya. Padahal dia makhluk yang begitu naif. Di atas dia masih banyak lebih kuat daripada dia. Subhanallah. Ya. Apalagi Allah Jalla wa'ala. Jika engkau ingin menumbuhkan sepenuhnya rojakmu hanya kepada Allah, kenali dia. Dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Ya, yang di tangannya segala macam kebaikan. Berharaplah hanya kepadanya. Ketika kau tahu betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, di tangannya segala kebaikan, dia yang memiliki kehendak yang mutlak, kau hanya berharap kepada Tuhan yang maha kuat ini. Kau berharap kepada Tuhan yang maha kaya ini. Kau berharap kepada makhluk, mereka fakir. Walaupun kau tampak, walaupun kau lihat dia adalah orang-orang yang kau harapkan daripadanya hartanya, tampakmu dia kaya raya, memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia makhluk yang naif. Segala macam kekuasaannya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadanya kekuasaan. Jika Allah berkehendak, Allah cabut kekuasaan tersebut. Berapa banyak penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan begitu dahsyat, lantas Allah berkehendak menjatuhkan dia, jatuhlah dia, dihinakan manusia. Bahkan sebagian penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang dahsyat, ditakuti oleh rakyatnya, terkadang bahkan dibunuh rakyatnya sendiri. Allahu Akbar. Tatkala kau tahu kesempurnaan Allah Jalla wa'ala, maka kau akan banyak berharap kepadanya. Berharap kepada makhluk, makhluk tak mampu memberikan kepadamu segala sesuatu.
karena keterbatasan makhluk. Berharap kepada Allah, dia pemilik segalanya. Maka sempurnakan ilmumu kepada Allah, tentang Allah, pelajari nama-namanya, pelajari sifat-sifatnya. Semakin dalam ilmumu tentang Allah, nama-namanya maupun sifatnya, kau paham makna-maknanya, semakin besar harapmu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin besar ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar takutmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat telah isi hati mereka dengan ketakutan kepada Allah semata. Mereka tak takut ketika diancam oleh musuh-musuh mereka. Inna nasa qad jama'u lakum. Orang-orang telah kumpul untuk menyembelih kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Mereka tak takut, bahkan semakin bertambah iman mereka. Mereka mengatakan qalu hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik penolong. Jadi inilah kiatnya, sempurnakan ilmu tentang Allah, akan sempurna ketakutanmu, harapmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sempurna ketakutanmu, harapmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan tiga tujuh delapan tujuh tiga kali 04 kali 846. Hafizahullah di kesempatan Kamis yang akan datang insyaallah. Bergabung bersama kita dalam program Cahaya Pagi edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Akhirnya saya Marba Isa pamit, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.